netizen seluruh Indonesia itu appreciate pada Ibu Titin, termasuk Ibu Indri yang tadi memberikan hadiah. Ya Bu, komunikasi saya pertama sama Ibu Titin lewat telepon itu kan bahwa yang menarik adalah Sudirman ini tidak bisa berduduk lama, kalaupun tidur ke kiri juga nggak enak, sakit, miring ke kanan juga sakit, ya nggak nyaman, dikarenakan ada bekas luka tembak peluru karet. Iya, di belakangnya. Betul Bu. Memang di belakangnya agak cekung kelihatan. Tetapi begitu Ibu menunjukkan konsistensinya bahwa Ibu adalah memang benar-benar memperjuangkan keadilan, ya, bagi Saka Tatal, tidak akan meninggalkan Saka Tatal, dan bagi Sudirman, ya. Meskipun Sudirman sekarang ada pengacara yang ditunjuk oleh Polda dengan tanda kutip apa nggak tahu maksud dan tujuannya Bu ya, tapi Ibu tetap ya mencari keadilan, memperjuangkan keadilan, sehingga akhirnya netizen seluruh Indonesia itu appreciate pada Ibu Titin, termasuk Ibu Indri yang tadi memberikan hadiah. Ya Bu, komunikasi saya pertama sama Ibu Titin lewat telepon itu kan bahwa yang menarik adalah Sudirman ini tidak bisa berduduk lama, kalaupun tidur ke kiri juga nggak enak, sakit, miring ke kanan juga sakit, ya nggak nyaman, dikarenakan ada bekas luka tembak peluru karet. Iya, di belakangnya. Betul Bu. Memang di belakangnya agak cekung kelihatan. Nah, sekarang kan dari jarak. Iya, sekarang tadi Ibu habis nusuk lagi. Iya. Ya, ketemu dengan Sudirman. Iya. Berarti 2 kali. Nah, Ibu sudah memastikan belum lukanya? Udah. Tadi juga kan kita datang bersama tim lain gitu. Iya. Pradi, karena kan keluarga Sudirman itu meminta perlindungan kepada Pradi. Iya. Nah kan yang jadi persoalan kenapa saya sering nengok. Saya itu orangnya gini loh. Ketika kita tahu Sudirman itu sudah dipindahkan ke Lapas Bancel, kan kita pernah nyari-nyari tuh. Betul. Pernah nyari-nyari Sudirman ada di mana, ada di Polda, cuma kan terbatas. Kalaupun nengok dikelilingi oleh penyidik, kalaupun nengok hanya orang tuanya, sedangkan komunikasi orang tuanya kan sangat terbatas. Betul. Kita mohon maaf secara gen mungkin gitu ya, kualitas tingkat kecerdasan keluarga Sudirman itu tidak terlalu luar biasa. Itu yang kita pahamilah dari ini, mohon maaf banget. Tapi kenyataannya seperti itu. Nah ternyata kan saya dapat informasi pada tanggal 19 Sudirman itu tentu saja dengan bantuan netizen, bantuan pengacara yang terus termasuk Pak Tony terus menyatakan di mana Sudirman menyuarakan dia menyuarakan Sudirman harus dikembalikan ke lapas, tidak lagi di Polda. Akhirnya saya dapat informasi tanggal 19 Sudirman sudah ada di Lapas Bancel. Itu pun sebetulnya katanya dari tanggal 15. Ngomongnya. Hanya dari tim Pradi bolak-balik ngecek ke sana nggak ada. Oleh lapasnya. Tetapi tanggal 19 itu ada, kemudian besok dicek ada. Ada. Nah, itu pun gini, ternyata kenapa saya langsung ngomong saya pasti ke sana hari Kamis. Ternyata ada surat yang isinya pernyataan, dan itu ditulis oleh Sudirman, dia tidak mau dibesuk oleh siapapun kecuali ayah dan ibunya, dan harus didampingi oleh pengacara yang ditunjuk dari Polda. Walah. Itu ada pernyataan itu? Ada, ditandatangani tanggal 14 Agustus 2024. Ibu lihat pernyataannya? Iya, pernyataan. Nah, terus Ibu tanyakan itu ke Sudirman, kenapa nih menandatangani pernyataan ini, siapa yang menginisiasi? Nah, akhirnya kan saya sudah baca pernyataan itu dari tanggal 19 kan. Iya. Akhirnya saya tetap bersikeras, saya berangkat tanggal 22. Sebetulnya seluruh keluarga Sudirman, adik-adiknya tangan ikut. Cuman saya bilang ini ada surat begini, saya khawatir saja belum tentu bisa masuk kan gitu. Iya. Akhirnya saya ke sana, kalau ada salah satu lah yang hampir saja saya tidak bisa masuk dengan alasan Bu, soalnya kan ada surat pernyataan. Saya bilang, Bapak yakin nggak kalau surat pernyataan itu ditulis Sudirman dan Sudirman tidak mau ketemu dengan keluarga yang lain kecuali ibu bapaknya dan harus dikelilingi oleh pengacara yang ditunjuk oleh Polda. Kalau misalnya keberatan saya datang, saya minta pernyataan dari lapas tersebut gitu. Iya. Nah akhirnya, oh iya Bu,
saya sih takut ada keramaian. Nggak ada, saya bilang. Orang dia kakaknya kok keramaian apa, saya bilang gitu. Oke, Akhirnya, jadi ketakutan tuh ya ketakutan, petugas lapas iya. ketika ditegaskan ini apakah benar kan itu Iya, apakah harus, benar, harus orang tuanya orang saja, tuanya saja. sama pengacara yang ditunjuk oleh Polda, Polda. Ketika iya. ibu pres mengenai itu ketakutan. Iya, ketakutan. Akhirnya bolehlah kita masuk, termasuk dari ada tim dari Pradi juga gitu. Nah di sana saya tanya, saya apakan suasananya juga kita masih menunggu 20 menit, kemudian Sudirman. Ini yang masuk pertama ya? Yang ini? masuk pertama. Ya. Sudirman tuh keluar dari pintu. Kalau betul itu keinginan dia, kan ada kakaknya lari, atau dari awal kan sudah dikasih tahu akan ada keluarganya. Iya. Ternyata ngeliat kakaknya, Sudirman lari, kakaknya jadi kayak film India beneran. Kangen ya, Wah, langsung. Empat-empatnya Peluk-pelukan. lari, meluk, nangis, ngeguguk. Saya ngeliat, astagfirullah, saya bilang. Wah, jahat banget itu yang apa memaksa Sudirman menandatangani pernyataan agar tidak boleh ketemu selain orang tua dan pengacara yang ditunjuk. Itu jahat banget. Entah siapapun itu, mau oknum petugas lapas maupun oknum penyidik misalnya ya, yang mencampuri ya, apalagi melarang Kalau kata dengan saya sih pernyataan, jahat banget itu, Bu. Dari kuasa hukumnya, karena ditandatangannya kan tanggal 14. Ya Pernyataan itu. apalagi kuasa hukumnya, Bu, kita sebagai advokat itu Ya, tidak boleh membatasi, justru ya. kita memerlukan Sudirman ini kan dianggap dinilai kurang, Bu ya, cara berpikirnya. Justru harusnya pengacara itu ikut menanyakan keluarganya, berunding dalam mengambil keputusan gitu loh, Bu. Betul nggak? Iya. Nah, lanjut, Bu. Terus Nah akhirnya mereka peluk-pelukan, saya juga kasih kesempatan mereka ngobrol dulu. Terus Sudirman bilang nih, kangen masakan Mimi. Dia kan senangnya ayam masak kecap. Terus sok suruh makan dulu, udah dia. sebentar, pada saat Sudirman ngejar kakaknya itu jalannya gimana, Bu, kondisi fisik jalannya? Kalau jalannya sih biasa. Jalan cuman biasa. Dia tuh kelihatan tidak sehat aja. Tidak Karena sehat. Kalau yang lain kan maksudnya, walaupun saya lihat di tayangan TV belum sempat ngeliat, Ya, tapi oke. kan segar gitu. Kalau Ya. Sudirman tuh ringkih banget, ringkih Oke. pelan jalannya. Saya kupas sampai detil nih. Ya, Iya, terus ringkih. Kemudian kalau Sudirman dan keluarganya kan tahu sendiri, kalau ngomong tuh pelan banget kan, Iya. pelan gitu. Sudah selesai mereka ini, saya nanya Sudirman, kamu benar nggak mau ketemu yang lain, kakak kamu nggak mau ketemu, hanya ibu dan bapak, saya bilang gitu. Itu Bu, saya disuruh tanda tangan aja. Siapa, Bu, yang nyuruh katanya? Pengacaranya dari Polda itu, yang ditunjuk Polda. Terus kamu benar melakukan sampai mukul 6 kali, Bu, katanya waktu saya diambil dari lapas Cirebon, saya tuh ngomong, saya tuh nggak pernah melakukan, tapi ketika jam 4 subuh, Sebentar, itu 24 Mei apa 23 berarti Mei? 20 Kan Peggy Setiawan ditangkap Tanggal 21 Mei. Nah, kemudian tanggal 22 langsung diambil kan langsung malamnya. diambil malamnya. Oh, berarti 21 malam ya? Iya. Untuk kepentingan sebagai saksi ya, Iya. untuk mentersangkakan Peggy itu ya. Karena Diambil terus diambilnya hanya Sudirman yang ditaruh di Polda. di Polda. Kalau yang lainnya jadi di diambil lapas. dari lapas kelas 7 itu 7-7-nya. 7-7-nya. Yang 6 disebar ke lapas, Iya. termasuk Bance ya, ada lapas lain ya. Enggak, Ya. kalau Bance hanya Sudirman, Hanya yang Sudirman. lainnya di lapas lain. Lapas lain. Dan tapi saat itu Sudirman dibawanya itu langsung ke Polda. Langsung ke Polda. Ibu bisa tahu langsung ke Polda itu dari mana nih? Saya dapat informasi dari lapas. Oh iya, Dari hanya lapas. ada berkas waktu itu. Hanya ada status. Status nama Sudirman Ya, di lapas tapi Bance. tidak pernah Sementara menginjakan kaki setengah jam pun tidak pernah. iya, Sudirmannya itu tidak pernah ke situ. Tidak pernah ke situ, baru di tanggal 15 itu. Ya, di tanggal 15 yang setelah Ya, rame ini. setelah rame. Oke. Kemudian lanjut, Bu. Setelah sampailah 21 malam. Iya. Setelah Peggy ditangkap, Sudirmannya dibawa ke Polda, terus gimana? Ya Sudirman sih saya nggak melakukan, tapi ketika jam 4 subuh mulai dilakukan kekerasan lah di situ. Sudirman dilempar batu. Kenapanya, Bu? Saya nggak detail ceritanya ya, Iya, cuma tapi saya dilempar batu. Ya, saya dipukul lagi. Oleh oknum penyidik. Iya, dipukul. Di mana itu? Di Polda. Di ruangan penyidik Polda. Enggak, dia nggak jelasin. Nggak jelasin, Cuman tapi di Polda. Setelah di Polda. dijemput dari penyidik, Dari oleh penyidik iya, intinya ya. di lapas itu, Iya, setelah oke. dijemput dari lapas. Terus saya disiram air panas katanya, kepalanya disiram air panas. Kenapa disiram sampai dilempar dan Ya disiram kan itu dia katanya? nggak mau ngaku peristiwanya. Artinya disuruh mengakui yang dia Iya. tidak lakukan. Iya. Disuruh mengakui bahwa Peggy adalah pelakunya ya, gitu ya. Tapi karena memang dia faktanya nyatanya tidak melakukannya, Iya. dia bertahan ya. Ya Tapi kalau akhirnya dia kan kenal Peggy.
Iya. tapi kan memang teman SD. Tapi untuk perbuatan itu dia juga tidak melakukan. Apalagi Peggy. Iya. Kacau ini. Terus Akhirnya ya udah dilakukan kekerasan, akhirnya Peggy, akhirnya ya itu. Peggy Sudirman. Namanya terpaksa Bu ngaku, padahal saya tuh enggak Bu. Oke. Nah, Ibu yang disiram air keras lukanya masih ada. air panas. Air panas, sorry bukan air panas. Iya, lukanya masih ada. Ya kayaknya udah hampir ini udah ini ya. Karena di bumbu-bumbunya disusuran. Ibu-ibunya, waduh. Jadi kan nggak Sadis begitu bener ya. nggak kelihatan. Iya, kalau badan lainnya muka apa? Kalau bekas-bekas ini kan dia memang ada bekas-bekas hitam-hitam kan kelihatan sih. Oke. Kayak tapi Ya, saya luka-luka lihatnya- bekas hitam ya. Tapi memang dia kelihatannya ringkih banget. Ringkih. banget, beda. Makanya saya sih mikir kalau misalnya ini general check up gitu, kayaknya Sudirman lebih banyak menerima luka daripada yang lain. Yakin saya sih. Oke. Karena dari badan juga dia duduk tegak ini nggak bisa, udah gini lagi. Oh, jadi waktu ibu besuk pun memang nggak bisa lama gelisah. Nggak bisa tegak. Iya, sampai besok Sudirman barangkali mau tiduran sama ibunya kan, Iya. karena kan nengok kan nggak pakai kursi kan. Udah katanya. Kan suaranya kecil banget. Jadi tetaplah misalnya saya ngomong juga saya mendiskusikannya harus pakai bahasa yang kembali. Sudirman nih dengerin. Sudirman masih ingat saya nggak? Ingat ibu, dia bilang gitu. Saya kan dikasih tahu kemarin bapak kamu, ibu kamu, kakak kamu mau datang. Terus saya nanyain Bu Titin datang enggak. Jadi memori dia soal saya itu dia ingat. Oke. Kemudian mengenai luka bekas tembak yang tadi disiram air panas kan ya, sudah ya, sama dilempar batu. Nah sekarang mengenai luka yang bekas tembak yang disinyalir tidak nyamannya Sudirman, berdiri tidak kuat, duduk lama tidak kuat, tidur miring ke sini juga nggak nyaman, ke sana nggak nyaman, disinyalir akibat tembakan peluru karet. Ya, peluru kan? Iya. Di Polres Cirebon Kota. Di Polres Cirebon Kota. Ibu mulai tahunnya itu kemarin pas besok. Iya, karena Sudirman cerita. Jadi gini, semuanya ketujuh ke 8 terpidana ini termasuk Saka Tatal kan? Iya. Kan nggak pernah ada cerita sedetail ini. Iya. Mereka cuma disiksa gitu. Iya. Semua detail kan setelah ramai. Setelah ramai. Nah itu juga, terus kamu kenapa sih sakit Bu? Ini kan pernah ditembak Bu pakai peluru karet. Oh. Dia yang cerita. Dia yang kita cerita. yang cerita. Oke. Kenapa sih Sudirman nggak bisa duduk lama? Ya bukan, waktu di Polres Cirebon Kota kan saya di Cirebon kan saya ditembak Bu pakai peluru karet. Berarti kan itu jarak dekat kalau misalnya sampai, dan itu ada cepukan. Ibu langsung lihat tuh Iya, kemarin. keluarganya. Tadi juga dilihat oleh. Tadi lihat lagi. Ada. Ibu foto nggak? Enggak, kan nggak boleh foto. Oh iya, HP nggak boleh ya. Boleh. Ada cekungannya. Ada cekungannya. Di tengah. Di sini, di sebelah sini. Oh di agak ke atas. Ada ke atas, ada cekungannya. Dia buka, dia kan. Dia buka? Dia Iya. dibuka sama terus keluarga. Biasalah ibunya sih nangis kan, bapaknya nangis. Iya. Karena dia juga tidak pernah cerita sedetail ini, walaupun sudah di lapas Cirebon waktu itu. Nggak pernah. Jadi semua anak tuh nggak pernah cerita sedetail ini. Cekungannya segede apa? Ya telunjuk. Ya segini lah kelihatan. Panjangnya ke atasnya. Segini kayaknya. Panjang cekung gitu ya. Oh, panjang ada pun mungkin kurang lebih 3 cm ya. Iya. 3 cm ya cekung ya. Nah itu cekungannya itu apa ya? Kayak semacam bekas luka atau hanya Enggak, cekung hanya aja? cekungan. Cekung aja. Cuman saya sih ngelihatnya gini, ini anak kemungkinan patah tulang, karena kita kan nanya sakitnya sakit di mana, sakit sekali gitu bahasanya. Nyeri. Iya, sakit sekali, jadi nggak bisa duduk lama, nggak bisa tidur. Saya kalau tidur tuh bangun berapa kali untuk merubah posisi karena sakit. Kasihan. Tapi Sudirmannya sendiri merasakan sakit itu memang karena akibat tembakan peluru karet. Iya. Sudirmannya sendiri mengatakan sebetulnya dia seperti itu ya. dari dulu keluhannya, makanya kan Sudirman tuh memang tidak bisa bekerja terlalu keras tuh, karena nggak bisa dia. Tapi baru ngaku ditembak peluru karet itu baru kemarin. sekarang. Ya, setelah rame setelah itu. Setelah rame. Tunggu. Ya, jadi fix ya bahwa Ya, luka ditembak cekungnya itu menurut Sudirman ya Ditembak pengaku pakai Sudirman peluru bekas karet. tembakan peluru karet. Waktu Pada di Polres saat Cirebon Kota. ditembak peluru karet tahun 2016, kenapa dia sampai ditembak? Cerita nggak Sudirman? Dia dipaksa mengakui perbuatan yang tidak dilakukan. Sudirman tidak mengaku terus, akhirnya Iya, akhirnya ditembak. kan semua juga sama lah, semua juga dalam kondisi yang sama, betul-betul dipaksakan untuk mengakui. Kalau di Cirebon kan berarti bukan penyidik Polda Bu ya? Iya,
Berarti oknum penyidik yang di Cirebon. yang di Cirebon. Kan kalau di Polda tuh mereka datang tuh udah kondisi bocor-bocor. Waktu dikasih ke Polda itu kan waktu itu saya datang ke sana, kok nggak ada sih yang buditin, soalnya kalau mereka kan alasannya khawatir ada serangan-serangan dari mana, saya bilang khawatir serangan geng motornya melulu, kan dulu mah kan geng motor ributnya. Iya. Terus dititipkan di Polda bahasanya gitu, nah, itu kan Udah kondisi parah semua. Nah, untuk memastikan apakah peluru karet itu dilakukan oleh orang yang melakukan penangkapan atau yang mengamankan, ya, ataukah penyidik yang menginterogasi, maka saya tanya, Sudirman cerita nggak berapa hari kemudian setelah diamankan ditembak peluru karetnya? Dia nggak ini, pokoknya sebelum tanggal 3 kan sebenarnya udah nggak ada, berarti kan pas ditangkap kan semua juga cerita, kalau pas ditangkap di mobil aja kan udah digebukin. Kan dibawa ke Polda itu kalau nggak salah tanggal 6 September, ya 6. Ya, dilimpahkan ke Polda, ya, 6 September 2016. Kalau Bu, ya. berkas sih tanggal 5. Berkas tanggal 5. Tapi ternyata dari tanggal 3 itu udah nggak ada. Oh. Jadi berkasnya yang tanggal 5. Tetapi kalau pengakuan Sudirman ditembaknya waktu di Cirebon ya? Iya, di Cirebon. Walaupun di Polda juga, kalau pengakuan Saka juga kan tetap ada kekerasan di Polda juga. Sangat sadis tuh ya. Ya Allah. Jadi apa yang dikatakan Ibu Titin dulu, saya tuh dulu ya sering satu panel sama Ibu Titin ya, baik di mana, di Dua Sisi, di ELC, Ibu Titin selalu sulit untuk digambarkan. Waduh, kalau ya orang nggak mengalami dulu ya, kata Ibu kan, ya apa sih namanya, mencekam ya. Iya. Orang semua sulit untuk ngomong apa, ternyata baru kebuka sekarang nih ya. Luar biasa, Bu. Karena kan gini, kayak misalnya sidang Sakatatal, kita sidang jam 9 kan dapat panggilan. Sidang tuh sampai malam. Jadi si saksi tuh udah keburu lelah banget, dan pokoknya kalau kamu bohong, kamu yang masuk penjara, itu semua pressure-nya seperti itu. Gimana saksi mau ngomong belum apa-apa Diancam seperti itu kan, namanya saksi kan gini, bukan masalah dia mau berbohongnya, antara jam itu kan kadang-kadang orang nggak banget gitu loh, masa jam sekian, nah itu yang akhirnya punya ketakutan, punya ketakutan, karena ancamannya kalau kamu berbohong kamu dihukum 6 tahun penjara, bolak-balik itu aja setiap saksi itu yang mau ngomong tuh. Jadi padahal kesaksiannya bukan masalah bohong, hanya misalnya ngapain dulu, orang kan makan dulu apa minum dulu, kan kadang-kadang itu kan kelibet ketukar-tukar gitu kan, yang sederhana, bukan pada materinya gitu loh. Oke, tadi pagi, tadi siang Ibu menjenguk lagi kedua kalinya. Apa yang didapat dari informasi ya? Iya, karena kan gini, setelah orang tuanya gini loh, orang tuanya merasa yang lain sih sudah di Cirebon, tinggal Sudirman. Yang bisa memfasilitasi dari Cirebon ke Bandung kan saya. Jadi akhirnya saya bilang, Ibu mau nengokin lagi. Ya sudah. Saya juga kan gini loh, kalau saya kan ketika saya ditantangin nggak boleh nengokin, bodo amat saya sih mau nengokin gitu loh. Harus. Iya, akhirnya karena itu juga gitu, nengokin aja. Harus. Ibu lah pengacara sejak awal, tahu psikologis, tahu kejadian apa kan. Nah, jadi tadi juga melihat dibuka lagi bajunya, memastikan memang benar ya, masih tetap begitu. Ya artinya kan saya juga menguatkan Sudirman, saya bilang kami sedang mengusahakan supaya Sudirman tidak ke lapas Cirebon. Saya juga kan nggak bisa terus 2 hari sekali nengokin boncor, saya bilang ibu kamunya sedih banget kan, teman-temannya udah di sini, kamu belum gitu. Terus kita juga menguatkan gini, kalaupun kamu ke lapas Cirebon, betul teman-teman kamu bayangannya seolah-olah karena memang pernah ada video yang beredar Sudirman hidup enak, kamu kan ternyata lebih menderita. Itu juga yang akan kita ngasih masukan ke 6 terpidana yang sudah ada di lapas. Jadi cerita itu bohong, hanya untuk mengadu domba gitu. Betul. Kasian banget. Jadi kan akhirnya mereka membenci Sudirman, kemudian justru dianggap dia sebagai pelakunya, padahal dia yang paling lemah, dia yang paling menderita. Itu strategi licik. Iya. Bu, Ibu menanyakan nggak tadi ke petugas lapas, kapan Sudirman dikembalikan lagi ke lapas Cirebon? Tetap harus ada permohonan dari Kata siapa? Dari keluarga. Iya. Kata siapa? Lapasnya. Kata lapasnya. Padahal ya Bu, Sudirman itu dipinjam. Padahal. Iya kan? Ternyata mutasi di situ. Oh, ada. Iya. Nah, tapi ada poin-poin lain. Ibu baca keputusan mutasinya. Saya kan dapat informasi dari orang tadi, sebetulnya posisinya seperti apa sih dipinjam. Kenapa mutasi katanya? Itu
dipindahkan. Jadi pas Peggy tertangkap tuh semua dipindahkan ke lapas Oh. Bandung. Tetapi ada item lain yang menyatakan itu bisa dikembalikan. Nah, Oke. jadi komutasi tapi bisa dikembalikan. Item itulah yang sekarang yang sedang diperjuangkan oleh Pradi supaya yang lainnya juga. Saya kan memohon-mohon Pak, tolonglah, walaupun Sudirman pasti pengacara gantung Polda, cuman kan ada kepentingan keluarganya, orang tuanya. Betul. Akhirnya juga Pradi juga sama memperjuangkan Sudirman dengan kepentingan orang tuanya, keluarga yang bisa nanti minta dipindahkan kembali. Oke, kan kalau ada keputusan dari lapas bahwa Sudirman dimutasi dari lapas kelas 1 Cirebon Kesambi ke lapas Bancai, seharusnya fisik Sudirman juga berada di lapas Bancai. Iya. Ini Tidak faktanya sejak awal ya Bu tidak ada di lapas Bancai, entah di mana kan. Iya. Tapi kan sudah terkonfirmasi komunikasi Beni dengan pengacaranya, pengacara Sudirman yang ditunjuk Polda terkonfirmasi ada di Polda Ada di kan. Polda, iya. Nah, terbukti Sudirman pernah besuk harus izin Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Jawa Iya. Barat Dan dikelilingi oleh mereka. oleh mereka Iya. pada aparat oknum-oknum itu Bu ya. Ya, dan dibatasi hanya ayah dan ibunya yang nggak bisa cerita apa-apa. Iya. Yang nggak bisa mengedukasi Sudirman. Betul. Sekarang langkah yang paling cepat mau dilakukan nih apa? Kalau informasi dari Pradi sih mereka sudah bersurat juga untuk mengembalikan Sudirman ke lapas Tetap Cirebon. dilakukan permohonan. Iya, Oke. tetap dilakukan permohonan. Nanti kalau permohonan dilakukan masih saja begitu, mau nggak mau Bu harus tempuh langkah hukum melaporkan peristiwa mutasi atau pemindahan Sudirman dari lapas 1 ke lapas lainnya sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Pemasyarakatan ya itu laporkan pasti melanggar hukum Bu. Tapi Melanggar mudah-mudahan Undang-Undang Pemasyarakatan. mudah-mudahan 1 minggu ke depan sudah ada di Cirebon. Cirebon. Informasi dari siapa? Dari Pradi. Dari Pradi. Ya, Pradinya dari siapa? Pradi kan berkoordinasi juga dengan pusat gitu kayaknya. Oh, artinya itu keinginan dari Pradi kemungkinan. Barangkali sudah ada jawaban dari pihak lapas menginformasikan. Nih seminggu nanti balik ke Cirebon. Ada nggak gitu? Tadi kan surat-suratnya juga baru masuk kita memohonkan ke lapas Polda karena kan Ya, dari tapi- Pradi kan tanggal 15 ke sana dianggap belum ada, 16 Ya. ke sana belum ada, baru ketahuannya kan ketika tanggal 19 sebenarnya mereka udah ada di sini. Ya. Di mana di Tapi situ. barangkali gini, kan dari seminggu pulang ke Cirebon, barangkali ini baru ngasih surat saja karena tahu isinya adalah agar kembali ke sana. Walaupun belum tindak lanjuti, barangkali sudah ada bocoran dari lapas. Ya, Ini paling prosesnya seminggu. paling 1 minggu sudah dinyatakan. Gitu ngomongnya. Mudah-mudahan ya Bu ya. Ya, prosesnya paling 1 minggu karena kan tadi kan terbentuk libur dari hari Senin mungkin secara administrasi baru diberesin. Oke. Mudah-mudahan 1 minggu sudah ada. Oke. Karena kan ini kan kepentingan keluarga. Kita sih pokoknya kepentingan keluarga aja. Kasihan keluarganya kalau nengokin terlalu jauh. Kalau kan mereka mesti mondar-mandir kantor. Satu lagi ini pertanyaan netizen juga. Berarti PK-nya kapan? Saka. 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 Siapa? Sudirman. Saka malah lagi proses. PK-nya kapan Sudirman katanya? Ya mudah-mudahan sih menyusul dengan yang lain ya. Karena Iya. kan Artinya saya setelah juga- di Cirebon. Ya setelah di Iya. Cirebon. Nah terus pengacara yang ditunjuk Poldanya itu Sudirman mau pakai terus apa mau diputus? Ya. Katanya. Gini loh. Tadi Kalau yang ngobrol. sebetulnya gini loh. Kalau keluarga kan sudah pasti tidak cocok. Tidak cocok Ya. betul. Karena apa? Udah dengan adanya pembatasan seperti itu. Iyalah juga pernyataan masuk disuruh di situ. agar orang tua dan Sudirman saja. Selain itu nggak boleh itu kan jelas-jelas bu membatasi. Makanya keluarga juga mendorong itu gitu. Kalau Sudirman kan sebetulnya patuh-patuh aja. Cuman keluarga sudah mendorong itu. Cuman itu kan juga perlu karena kan gini. Persoalannya kan dia masih di sana mas. Iya, itu dia. Kekhawatirannya kan luar biasa Betul. gitu loh. Makanya sekarang bagaimana berjuang Ya, untuk segera dikembalikan dulu ke lapas Iya. kelas 1 Cirebon Yang ya. kita gini kekhawatiran kita ini anak misalnya walaupun tanpa dipaksa tapi kan pasti mau kembali ke kita misalnya kembali ke saya gitu. Cuma nasibnya di mana kalau dia masih di sana itu kan yang saya pikirin mas. Iya. Gitu. Jadi kekhawatirannya kan saya sama Pradi juga sedang memperjuangkan supaya dia kembali ke lapas. Oke, ada lagi mau sampaikan Bu? Nih teman-teman netizen barangkali mau menyampaikan apa Bu? Terima kasih atas dukungan yang luar biasa. Kita sama-sama mendorong supaya Sudirman segera dikembalikan ke lapas Cirebon. Karena komunikasinya akan lebih bagus. Saya juga akan, mungkin keluarganya juga sangat nyaman apabila Sudirman sudah ada di lapas Cirebon. Kita juga kan berpikir hal yang luar biasa kalau kita keluarganya juga terus terang aja kalau misalnya dengan
pengacara yang ditunjuk oleh Polda, keluarganya keberatan karena apa? Ada pembatasan-pembatasan yang dilakukan. Kemudian ada pengakuan seolah-olah peristiwa di 2016 itu terjadi. Sementara keluarganya meyakini tidak pernah ada pembunuhan dan pemerkosaan yang dilakukan oleh Sudirman, dan itu kan sudah terbuka sebetulnya. Tapi apabila pengacara di Polda tetap memaksakan seperti itu, kan kekhawatiran keluarganya luar biasa. Betul. Itulah sebabnya kami mendorong supaya Sudirman Dikembalikan ke lapas Cirebon. biar koordinasi dengan keluarga mudah. Ya, dengan Ya, Bu. ya. Diskusi dengan keluarga mudah. mudah. Kalau kekhawatiran sih kan keluarga juga luar biasa kalau mau paksakan misalnya ngomongin Sudirman, tapi posisinya dia masih bisa. Satu lagi, banyak sekali komentar, mungkin Ibu juga pernah baca. Pak Tony bantu Sudirman, Pak Tony jadi pengacara Sudirman dong, Pak. Ya, Bu. Nah, sekarang dijawab langsung sama Ibu Titin. Karena kalau saya dikiranya saya tidak mau, Bu. Padahal saya mau sekali kalau memang diminta, Bu ya. Tapi silakan Ibu jelaskan. Jadi gini, kebetulan kan yang Sudirman itu keluarganya waktu kakaknya Sudirman dipaksa untuk cabut kuasa dari saya kan meminta perlindungan kepada Pradi karena Yeah. kaitannya dengan profesi saya, dipaksa cabut kuasa oleh anggota kepolisian. Nah, keluarganya saya serahkan ke Pradi karena saya juga waktu itu tidak bisa membackup secara keseluruhan. Artinya keluarganya juga menyatakan meminta Sudirman apabila belum ada pengacara akan meminta pertolongan kepada Pradi seperti yang lainnya, sepertinya segitu. Cuman hanya saja waktu itu ternyata ketika Peggy tertangkap itu langsung Sudirman sudah ada kuasa dari pengacara yang ditunjuk oleh Polda di tanggal 22 Mei. Ya. Jadi- Oke. Artinya saya untuk menjadi kuasa Sudirman itu kan Bu sangat tidak mungkin, Bu ya. Karena sudah ada dari Dari Polda. Kalaupun nanti Sudirman kembali ke lapas kelas 1 Cirebon, Ya. pengacara yang ditunjuk oleh Polda itu diputus, kembalinya ke ya Pradi. kembali ke Pradik, ya Bu ya, betul nggak? Ya. Nah, karena sejak awal Ibu Keluarganya Titin sudah- ya keluarga sudah menunjuk menyerahkan ke Pradi. Jadi saya tidak mungkin ya kecuali Pradinya meminta saya. Ya. Tapi kan tidak mungkin ya Bu ya. Orang udah besar-besar di sana, ada Pak Oto, Iya. ya ada Pak Ruli, ada Pak Jadi Jutek, ada udah saya sudah percaya lah ya Bu ya sama beliau-beliau. Jadi makanya nggak mungkin Iya. menggandeng saya ya Bu yang hanya Kalau dari saya Indramayu. tergantung yang di pusat. Iya. Saya juga sama, apakah misalnya yang penting gini, saya sih sebetulnya saya sudah menyerahkan ke Pradi. gitu. Kan apakah saya masuk ke dalam kuasa Sudirman apabila Sudirman sudah pindah ke Cirebon atau enggak, kan saya juga nggak tahu. Nggak tahu, ya, iya. Kita juga nggak tahu, walaupun misalnya Pradi juga paham Sudirman bisa berkomunikasinya dengan saya, paham banget karena Iya. ketika ketemu juga kan ada orang Pradi gitu. Cuman perjuangan Pradi untuk bisa mengembalikan Sudirman ke itu juga kan luar biasa gitu. Tuh jawaban Ibu Titin. Jadi bukannya saya tidak mau ya, tetapi sepertinya yang dijelaskan Ibu Titin kan nggak mungkin. Kalaupun putus dengan pengacara yang ditunjuk oleh Polda, Ya. pasti kembali ke Pradi karena sejak awal keluarganya sudah menyerahkan ke Pradi. Ya. Kecuali Pradinya ya meminta saya ikut gabung Bu ya. Ya dengan senang hati kan. Nah, itu ya udah terjawab ya. Jadi saya tetapi Bu, walaupun saya bukan pengacaranya keluarga Sudirman, bukan pengacaranya Sudirman, karena Ibu Titin meminta ikut menyuarakan, kakaknya Sudirmannya juga meminta saya ikut menyuarakan, saya akan suarakan terus Bu. Siap. Saya akan kritisi terus, Ya, saya karena- pahamkan masyarakat dengan aturan-aturan seperti tadi, biar kelihatan semakin jelas oknum-oknum itu melanggar undang-undang, Ya. melanggar peraturan. Ya Itu. kan artinya gini loh, yang kita hadapi ini kan luar biasa institusi yang besar. Ya. Bukan hanya di kepolisian, sama di kejaksaan, di kehakiman. Kalau misalnya masyarakat dan pengacara yang mau membela siapa? Iya, ayo Bu ya, semuanya dukung. Iya. Tetapi kalau untuk saya menjadi pengacara, Bu ya, secara teknis bisa bertindak itu tidak mungkin karena sudah ada Iya. Pradi. Tetapi bukan hanya saya, masyarakat semuanya ya Bu, yang ingin menyuarakan mendukung boleh Bu ya. Ya. Silakan. Siapapun Demi boleh, demi- tegaknya keadilan. Dan ini kan suara masyarakat juga yang luar biasa. Pada akhirnya yang 6 itu sudah dikembalikan ke Pak Cirebon. Betul. Kemudian juga semua terbuka apa sih sebetulnya yang terjadi. Kalau dulu mereka meyakini betul ada pembunuhan atau pemerkosaan, 2 orang ini adalah korban dan sebagainya. Semua kan sekarang sudah berbalik semuanya. Oke. Menyadari sepenuhnya sebetulnya apa yang terjadi kepada 8 terpidana ini adalah rekayasa. Mudah-mudahan Bu, saya sih berharap setelah sekarang lagi mengupayakan balik ke lapas Cirebon, setelah balik ke lapas Cirebon,
saya berharap mudah-mudahan segera dilaporkan Siap. oknum penyidik yang telah menganiaya, baik yang melakukan penembakan dengan peluru karet maupun yang telah menganiaya melempari batu dan menyiram dengan air panas itu, Bu. Ya, yang mudah-mudahan segera proses, Bu, karena harapan netizen juga itu harus dilaporkan biar dihukum lah, Bu, seberat-beratnya. Kita kan berpikirnya Sudirman masih di sana, kita juga langkah. Betul, ya. Makanya kalau sudah balik, mudah-mudahan sih kami berharap semua langkah itu yang harus ditempuh dan kita kawal rame-rame sampai orang-orang oknum-oknum itu dipenjara, Bu. Udah, biar dihukum seberat-beratnya, pecat semuanya udah, Bu. Oke? Saya jadi greget ini dengerin cerita Ibu Titin. Benar ya Allah, manis banget. Saya tuh ya Allah, Makanya harus sikat tuh tas gitu lah orang-orang kayak gitu tuh. Oke, terima kasih yang sudah menyaksikan semuanya. Inilah secara detail saya kupas bersama Ibu Titin ya. Mudah-mudahan ini menjawab pertanyaan-pertanyaan netizen yang selama ini menanyakan di channel saya maupun di TikTok ya, ataupun di Facebook. Mudah-mudahan terjawab dan tadi sudah dijelaskan semua oleh Ibu Titin. Ya, Bu. Kita berjuang, Bu. Semangat terus, Bu ya. Terima kasih. Makasih. Terima kasih semuanya. Masyarakat Indonesia terima kasih luar biasa. Tanpa masyarakat Indonesia yang berteriak, netizen yang berteriak, Bapak Tentu tidak mungkin terbukanya akan seperti ini. Luar biasa. Pokoknya semangat terus, Bu. Terima kasih. Saya dukung.